Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba sejatinya sudah disebut pada zaman peradaban awal manusia, yaitu pada zaman Habel, Kejadian pasal 4 ayat 4. Tetapi sebagai hewan ternak berharga yang dikembangbiakkan secara serius, mungkin baru dikenal secara luas pada zaman Yakub, Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai 43, yang merupakan nenek moyang bangsa Israel. Domba menghasilkan wol, daging, kulit, susu, sehingga sangat bernilai bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila domba banyak dipelihara oleh orang Israel yang memandangnya sebagai harta yang paling penting. Selain itu, domba yang umum dipakai sebagai hewan korban persembahan kepada Allah juga menambah nilai keberhargaannya. Daging domba merupakan daging yang lazim dikonsumsi oleh orang Israel. Demikian juga air susu domba sering mereka minum. Wol atau bulu domba digunakan sebagai bahan pakaian, terutama oleh orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang miskin umumnya memakai pakaian dari kulit domba. Sifat domba yang cenderung lemah lembut dan jinak banyak dipakai sebagai gambaran yang baik dalam Alkitab. Domba yang umumnya berwarna putih dan dikenal secara luas sebagai hewan yang bersih juga menjadi gambaran dari umat yang kudus. Tuhan Yesus Kristus juga disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Domba merupakan hewan yang penurut dan jinak serta peka terhadap pernyataan kasih sayang. Domba juga dianggap sebagai hewan yang tidak merusak atau merugikan. Tetapi kedunguannya justru merupakan kelemahannya yang paling menonjol. Sehingga tidaklah mengherankan apabila terpisah dari kawanannya, maka domba mudah terhilang atau tersesat. Selain itu, domba juga termasuk hewan yang lemah, yang mudah dibinasakan oleh hewan-hewan buas yang merupakan predator. Oleh karena itu, gembala domba memegang peranan penting dalam mencari domba yang terhilang atau tersesat. Juga dalam menjaga keselamatan domba. Karena tanpa gembala, maka domba sejatinya merupakan makhluk yang mudah binasa. Domba yang mudah terhilang atau tersesat juga lemah tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menjadi gambaran dari manusia yang berdosa, yang membutuhkan seorang gembala untuk mencari serta membawanya pulang, juga menyelamatkan dirinya dari ancaman maut. Oleh karena itu, kepada orang-orang berdosa yang terhilang atau tersesat, seperti kawanan domba tanpa gembala, Tuhan Yesus Kristus dengan tegas menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yaitu gembala yang mau berkorban, memberikan nyawanya bagi domba-domba gembalaannya untuk menyelamatkan mereka. Yohanes pasal 10 ayat 11. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-domba gembalaannya. Yohanes pasal 10 ayat 14. Sehingga memanggil domba-domba gembalaannya tersebut masing-masing menurut namanya. Yohanes pasal 10 ayat 3. Untuk menuntun mereka keluar dari kandang, menuju ke padang rumput yang hijau, serta membimbing mereka ke air yang tenang. Mazmur pasal 23 ayat 2. Tetapi lebih dari semuanya itu, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang bersedia berkorban, memberikan nyawanya bagi domba-domba gembalaannya. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 15. Umat Allah sering diibaratkan sebagai domba gembalaan Allah. Mazmur pasal 100 ayat 3, Yeskiel pasal 34 ayat 31, Yohanes pasal 21 ayat 16.
Dan konsep ini diperluas lagi dengan suatu gambaran yang indah dalam Yohanes pasal 10 yang menjelaskan korelasi antara Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dengan bangsa Israel, sang umat pilihan sebagai domba gembalaannya yang mengikutinya karena mengenal suaranya. Karena seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5. Domba sejatinya merupakan hewan yang peka akan kasih sayang, sehingga terhadap gembala yang baik, yang sangat menyayanginya, maka domba akan mengenal suara gembalanya dan mengikutinya kemanapun sang gembala pergi menuntunnya. Suatu tes uji coba pernah dilakukan untuk membuktikan apakah memang betul bahwa domba hanya mengenal suara gembalanya. Dan ternyata memang begitulah kenyataannya, sebagaimana bisa disaksikan dalam video klip berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Amazing. Oh my God. They still have the voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Sahabat-sahabat Kristus seperti domba mengenal suara gembalanya dan mengikutinya kemanapun sang gembala pergi menuntunnya. Maka demikian juga kita sebagai domba-domba Allah harus mengenal suara Allah dan mengikuti perintahnya. Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa umat Allah harus mendengar suara Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Bahkan pernyataan yang sangat penting tersebut diteguhkan dengan janji bahwa berkat akan dicurahkan kepada yang taat dan sebaliknya kutuk akan ditimpakan kepada yang tidak taat. Sebagai contoh, Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai kawanan domba kepunyaan Allah,
kita harus mendengar suara Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Secara sederhana, kita bisa mendengar suara Allah dan mengikuti perintah-perintahnya lewat firman-Nya yang jelas tertulis dalam Alkitab. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus peka terhadap suara Allah yang berbicara kepada kita lewat berbagai cara, seperti lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat suara hati nurani yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Sejatinya memang tidak mudah untuk mendengar suara Allah lewat berbagai cara di luar segala firman-Nya yang jelas tertulis dalam Alkitab. Tetapi dalam relasi yang akrab dengan Allah, maka dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bisa mendengar suara Allah. Karena sebagai domba kepunyaan Allah, kita pasti mengenal Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, berkali-kali memberi peringatan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius pasal 11 ayat 15, pasal 13 ayat 9, pasal 13 ayat 43, dan Markus pasal 7 ayat 16. Jadi, berbahagialah setiap kita yang bertelinga serta bersedia mendengar suara Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Amin.